Hasrat Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tak mau kalah soal uji coba senjata nuklir dari Rusia dan China menimbulkan kegaduhan global. Sejumlah analis menyebut tindakan itu dapat memicu reaksi berantai berupa uji coba nuklir oleh musuh-musuh AS yang ujungnya dapat menghancurkan perjanjian non-proliferasi nuklir. Apalagi tidak ada negara kecuali Korea Utara yang melakukan uji coba nuklir dalam 30 tahun terakhir. Langkah Trump ini juga menimbulkan pertanyaan baru soal seperti apa doktrin nuklir dari negeri Paman Sam. Konkretnya, kondisi apa yang membuat negara adidaya itu harus menggunakan senjata nuklirnya? Mari kita bahas dalam video berikut. Doktrin nuklir AS tercantum dalam laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat tahun 2022. Laporan itu menyebut Washington telah memperbarui deklarasi nuklirnya dalam Nuclear Posture Review atau NPR. Dalam dokumen itu, AS mengakui bahwa senjata nuklir menjadi dasar dari semua prioritas pertahanan nasional mereka. AS juga mengakui bahwa tidak ada elemen kekuatan militer yang sebanding dengan senjata nuklir. Tetapi senjata pemusnah massal ini hanya akan digunakan dalam keadaan ekstrim untuk membela kepentingan vital Amerika maupun sekutu mereka. Artinya sangat mungkin bagi Amerika Serikat untuk menggunakan senjata nuklirnya jika mereka dan negara sekutu serta mitranya berada dalam ancaman ekstrim. Jika di Cina, senjata nuklir baru digunakan ketika negaranya diserang dengan senjata nuklir. Mereka menggunakan prinsip no first use atau tidak mau menjadi negara pertama yang menggunakan senjata nuklir. Namun berbeda dengan Amerika Serikat. Amerika bisa saja menggunakan senjata nuklirnya lebih dulu jika negara lain menyerang dengan senjata konvensional yang memiliki daya rusak tinggi tanpa harus menunggu serangan nuklir dari negara lain. Washington juga dapat menggunakan senjata nuklir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Presiden, terutama jika tindak pencegahan telah gagal. Selain itu, kepemilikan senjata nuklir juga AS pakai untuk menimbulkan efek deterrence bagi lawan-lawannya. Meski demikian, Amerika Serikat berjanji tidak akan menyerang negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Hal ini dilakukan untuk mematuhi perjanjian non-proliferasi nuklir, terutama poin mengenai kewajiban non-proliferasi nuklir yang diemban oleh Amerika Serikat. Senjata nuklir AS kembali jadi sorotan setelah Donald Trump menginstruksikan Pentagon untuk mulai menyamai kekuatan nuklir negara lain dalam pengujian senjata nuklir, khususnya Rusia dan China. Dalam unggahan di akun Truth sosial pribadinya, Trump menginstruksikan Departemen Perang untuk menguji senjata nuklir AS secara setara. Trump juga mengklaim AS memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain yang keliru secara data. Berdasarkan laporan New York Times, Amerika memiliki 3.700 hulu ledak nuklir. Sementara catatan Arms Control Association pada September 2024, Amerika Serikat disebut memiliki 3.748 hulu ledak. Angka itu terbanyak kedua setelah Rusia, yang disebut oleh Arms Control memiliki 4.380 hulu ledak siap pakai. Direktur Eksekutif Arms Control Association Daryl Kimball menyebut Trump salah informasi dan tidak peka. Amerika disebutnya tidak punya alasan untuk melanjutkan uji coba peledakan nuklir. Ide ini juga dapat memicu reaksi berantai berupa uji coba nuklir oleh musuh-musuh Amerika yang ujungnya dapat menghancurkan perjanjian non-proliferasi nuklir. Mengutip Arms Control Association, Washington telah melakukan sebanyak 1.030 uji coba senjata nuklir. AS adalah negara pertama yang melakukan uji coba nuklir yang terjadi pada 16 Juli 1945. Sementara uji coba terakhir dilakukan pada 23 September 1992 di lokasi yang sekarang disebut Nevada National Security Site. Media New York Times melaporkan kekuatan ledakannya cukup kecil
hanya sepertiga dari bom Hiroshima dan tak ada informasi publik soal tujuan uji coba dengan Sandy Divider tersebut. Pada tahun itu juga, AS secara sukarela menghentikan uji coba nuklir dan membujuk negara bersenjata nuklir lain untuk melakukan hal yang sama. Seperti sudah dibahas di bagian sebelumnya, sejak 1992, senjata nuklir Amerika ibarat nganggur karena tak pernah dipakai. Tapi selayaknya senjata pada umumnya, hulu ledak nuklir perlu dirawat alias maintenance. Maintenance nuklir yang dilakukan Amerika Serikat adalah pekerjaan yang mahal dan membutuhkan puluhan ribu sumber daya manusia. Sampai video ini dibuat, Washington menghabiskan sekitar 25 miliar dolar per tahun untuk pemeliharaan senjata nuklir atau sekitar 415 triliun rupiah. Program pemeliharaan ini tidak bergantung pada uji coba peledakan. Sebaliknya, program ini mencakup ratusan mesin dan perangkat serta ribuan pekerja dan ilmuwan. Perangkat ini mencakup superkomputer seukuran ruangan, mesin sinar X terkuat di dunia, dan sistem laser seukuran stadion sepak bola. Tak ada negara lain yang punya rangkaian peralatan seluas itu untuk uji coba nuklir tanpa ledakan. Dunia pernah belajar bahwa perlombaan senjata hanya berujung pada ketakutan. Kini pelajaran lama itu kembali diuji. Ketika seorang presiden dari negara sekuat Amerika Serikat bicara soal uji coba nuklir, yang dipertaruhkan bukan hanya sekadar teknologi, melainkan stabilitas global seluruh umat manusia. Di atas kertas, doktrin nuklir Amerika dibuat untuk mencegah perang. Tetapi setiap langkah menjelang uji coba justru membuka ruang pertanyaan. Pencegahan untuk siapa? Dan ancaman untuk siapa? Semua negara besar menyebut senjata nuklir sebagai pilihan terakhir. Sementara nuklir juga adalah paradoks. Ia dianggap menciptakan keamanan, padahal keberadaannya sendiri adalah sumber kecemasan. Dan selama pemegang kuncinya terus berubah, dunia pun harus terus waspada. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.